Oke, baik. Lihat Kalau Ibu. nanti suara saya kurang jelas atau gimana, silahkan kalian ini ya, langsung ke saya ya, maksudnya interrupt gitulah, bilang ya kalau ada yang kurang jelas. Baik, kita mulai. Materi hari ini adalah tentang promosi kesehatan. Nah, apa sebenarnya sih promosi kesehatan? Kita akan mulai beberapa bahasan di sini hari ini. Yang pertama dimulai dari pengertian dari promosi kesehatan, kemudian visi, misi, tujuan, dan strategi dari promosi kesehatan. Kemudian ada lagi ruang lingkup dan konsep promosi kesehatan. Kemudian metode dan teknik dari promosi kesehatan. Kemudian yang kelima adalah tentang sasaran dari promosi kesehatan. Terakhir adalah tentang peran promosi kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Nah, pengertian dari promosi kesehatan ada beberapa pengertian. Yang pertama menurut WHO, di sini dia menjelaskan bahwa promosi kesehatan itu merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau upaya mendukung individu ataupun masyarakat untuk dapat meningkatkan dan juga meningkatkan derajat kesehatannya dan akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi dia dapat meningkatkan dan mengkontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, yang kedua, pengertian menurut Mubarok bahwa promosi kesehatan itu merupakan perpaduan dari berbagai macam dukungan, baik itu pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan. Nah, di sini harapannya semua macam yang mendukung itu tidak hanya mendukung kesehatan ya, dia berusaha untuk mendukung kesehatan itu dari banyak hal, tidak hanya dari kesehatan itu sendiri, tapi juga dari pendidikan, organisasi, kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya, yang akhirnya nanti akan merubah lingkungan untuk dapat mendukung ke arah kesehatan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran, baik itu dari, oleh, untuk, bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, baik itu melalui sosial budaya setempat dan juga dukungan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Itu menurut peraturan dari keputusan Kementerian Kesehatan. Nah, visi dan misi dari promosi kesehatan itu apa? Visinya yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, baik itu secara fisik, mental, sosial, sehingga dia dapat secara produktif, baik itu secara ekonomi, yaitu berhasil guna, berdaya guna, dan secara sosial. Nah, yang keduanya tentang misi. Ada beberapa misi di sini untuk melakukan visi di atas harus diadakan atau dilakukan melalui beberapa misi. Yang pertama adalah visi advokat. Advokat itu adalah untuk melakukan advokasi kepada pengampu kebijakan, kepada tokoh masyarakat, dan sebagainya yang akhirnya baik itu kebijakan, perundang-undangan, kemudian lingkungan, itu akhirnya dapat mengarah kepada yang lebih sehat. Kemudian mediator atau mediate, dia promosi kesehatan ini sebagai perantara atau antara, yaitu sebagai dia kliennya, masyarakat, bisa itu misalkan sasarannya anak atau ibu balita atau kelompok yang rentan, dengan pengampu kebijakan,
yang akhirnya dia itu sebagai perantara untuk meneruskan pesan kepada masyarakat atau pesan yang akan mengena di masyarakat itu seperti apa, dia bisa sebagai perantara, penyampai pesan. Nah, enable maksudnya dia dapat melakukan pendukungan, baik itu secara pemberian informasi, mendukung secara sosial, secara yang lainnya melalui promosi kesehatan. Nah, tujuan dan strategi. Tujuan ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi, yaitu untuk meningkatkan kemampuan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber masyarakat, serta mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan tersebut. Kemampuan untuk apa? Yaitu kemampuan agar dia bisa secara mandiri bergerak untuk melakukan kehidupan atau melakukan perilaku menuju ke hidup sehat. Nah, strateginya bagaimana? Strategi itu apa sih? Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu promosi kesehatan itu. Promosi kesehatan adalah suatu penunjang dari program kesehatan yang lainnya, baik itu kesehatan lingkungan, peningkatan status gizi, pencegahan pemberantasan penyakit, baik penyakit menular atau tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan. Nah, strategi dari promosi kesehatan menurut WHO itu ada beberapa. Yang pertama adalah dilakukannya advokasi, yaitu untuk melakukan pergerakan, melakukan advokasi kepada pengampu kebijakan agar semua kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya bisa mengarah kepada terciptanya lingkungan sehat. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial di sini diartikan bahwa strategi promosi kesehatan itu diharapkan akan menjadi pendukung atau dukungan sosial untuk menerapkan hidup sehat. Pemberdayaan masyarakat. Harapannya promosi kesehatan ini akan memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam melakukan promosi kesehatan sehingga dia masyarakat aktif bergerak ikut menjadi ikut menjadi agen, ikut menjadi dia aktif gitu ya, berperan aktif, bukan hanya menjadi objek tapi dia juga menjadi subjek. Kemudian strategi kesehatan menurut Piagam Ottawa. Kenapa sih Piagam Ottawa itu apa sih? Piagam Ottawa ini adalah pertama kali promosi kesehatan itu lahir. Di Piagam Ottawa ini banyak sekali yang tercantum dari pengertian promosi kesehatan sampai juga strategi dari promosi kesehatan. Nah, di dalam Piagam Ottawa ini strategi dari promosi kesehatan adalah kebijakan yang berwawasan kesehatan. Maksudnya adalah semua kebijakan baik itu undang-undang, terus peraturan perundang-undangan, kemudian undang-undang dasar, kemudian yang lainnya, peraturan yang lainnya, peraturan bupati, peraturan menteri, peraturan wali kota dan sebagainya itu harus mencantumkan wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan sama wawasan kesehatan. Wawasan kesehatan berarti ada nuansa kesehatan di situ, ada banyak yang dicantumkan tentang kesehatan. Kemudian lingkungan yang mendukung. Maksudnya lingkungan yang mendukung adalah lingkungan hidup seseorang yang mendukung terjadinya perilaku hidup bersih, perilaku sehat. Contohnya dengan adanya senam tiap hari Minggu atau
adanya pembersihan lingkungan pada 1 bulan sekali, seperti itu. Yang ketiga, adanya reorientasi pelayanan kesehatan. Kenapa reorientasi? Karena pelayanan kesehatan ini harus selalu ditingkatkan untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Reorientasi bisa melalui pelatihan, kemudian melalui pendidikan yang lebih lanjut untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Yang keempat, yaitu tentang keterampilan dari individu. Keterampilan di individu ini maksudnya adalah baik itu individu masyarakat sebagai agennya ataupun tenaga kesehatannya, dia mempunyai keterampilan untuk melakukan perbaikan, melakukan perubahan kepada kesehatan. Kemudian ada gerakan masyarakat, di mana artinya masyarakat harus berperan aktif untuk melakukan tindakan-tindakan menuju ke tindakan sehat yang mendukung terciptanya kesehatan. Ini adalah ruang lingkupnya, ruang lingkup dan konsep dari promosi kesehatan. Ada beberapa ruang lingkup di sini. Yang pertama, jika dilihat atas area masalah, maka ruang lingkup promosi kesehatan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit, kecelakaan, dan bencana. Nah, dari semua ini berarti promosi kesehatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan area masalahnya. Jika yang diambil itu kesehatan ibu anak, berarti dari media, kemudian metode yang dilakukan harus sesuai dengan area masalah itu. Penyakit di sini bisa penyakit menular, penyakit tidak menular yang bisa adanya suatu pencegahan atau arahannya untuk melakukan pengobatan, pemberantasan. Nah, kemudian tingkat pencegahan. Kalau berdasarkan tingkat pencegahan, berarti ruang lingkupnya itu ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer itu berarti dia adalah agen dari yang mengalami masalah itu. Nah, misalkan masalahnya tentang ibu, berarti primer, pencegahan primer itu adalah pada mencegah agar ibu itu tidak anemia atau tidak mengalami misal ini untuk pencegahan status gizi ibu yang lebih baik. Misalkan sebelum dia menjadi calon pengantin dilakukan imunisasi tetanus. Nah, di situ berarti itu adalah suatu tingkat pencegahan primer. Kemudian ada juga pencegahan sekunder dan yang tersier adalah dengan sekunder misalkan dengan saat berkendara memakai sabuk pengaman. Kemudian yang tersier itu misalkan dengan sebelum rehabilitasi ya, berarti dia pengobatan rutin dan sebagainya. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah tentang pelayanan kesehatan dasar. Nah, di sini karena pelayanan kesehatan dasar itu kalau ruang lingkupnya yang ini maka akan dibagi menjadi promosi kesehatan, terus pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan rehabilitasi. Jadi dalam pelayanan kesehatan dasar itu ada beberapa tindakan, yaitu bisa tindakan dari pencegahan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi. Kemudian perilaku. Nah, perilaku itu ada tingkatannya. Apakah dia akan mengarah pada pengetahuan, sikap, atau sampai ke
praktek seseorang berubah menjadi praktek menuju ke praktek hidup sehat. Ini adalah metode dan teknik. Jadi metode dan teknik ini dibagi menjadi beberapa. Metode akan sesuai dengan yang akan disasar. Misalkan metodenya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat. Maka teknik yang dilakukan itu bisa melalui ceramah, kerja kelompok, mass media, kemudian seminar, kampanye. Kemudian untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan, itu bisa dengan cara mengajar, seminar, media massa, kampanye, group teaching. Nah, kemudian jika yang diarah adalah kemampuan diri, maka dia harus pesertanya harus ikut aktif, baik dengan simulasi atau pelatihan atau pemecahan masalah atau peer teaching. Kemudian kebiasaan itu bisa untuk mengubah kebiasaan seorang, bisa dengan melakukan pelatihan keterampilan, training, debat. Jadi dia akan, kalau kebiasaan itu dia lebih harus selalu dilakukan agak lama durasinya biar mengena. Kemudian jika mengarahnya pada perubahan lingkungan, maka harus membentuk suatu kebijakan yang terkait dengan kesehatan. Misalkan jika buang sampah sembarangan diberikan denda atau sebagainya gitu ya. Sasaran. Ada beberapa pembagian sasaran. Yang pertama adalah berdasarkan besar kecilnya dari sasarannya. Misalkan sasarannya promosi kesehatan itu individual, akan berbeda dengan kelompok masyarakat. Jadi, besar kecilnya sasaran ini akan mempengaruhi baik dari metode dan media yang dilakukan. Sama halnya dengan kemarin dijelaskan tentang pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan juga mempunyai sasaran individual, kelompok, dan masyarakat. Yang media yang akan diambil itu harus sesuai dengan sasarannya. Misalkan dengan individu bisa dilakukan melalui konseling atau pendekatan secara pribadi, kelompok bisa dengan diskusi kelompok, sedangkan kalau masyarakat karena dia lebih besar bisa dengan media yang lain yang lebih banyak sasarannya. Yang ketiga berdasarkan tingkatan. Ada tingkatan sasaran primer, sekunder, dan tersier. Artinya apa sih? Saat sasarannya itu primer, primer itu adalah sasaran pertama sesuai dengan kasus yang diangkat. Misalkan kasus tentang ibu anak, berarti sasaran primernya ini adalah ibu dan anak dengan masalah yang diangkat itu. Kemudian sekunder misalkan adalah tokoh masyarakat dan sebagainya yang dia bisa menjadi panutan atau role model yang bisa dianut oleh beberapa orang sehingga program yang dicanangkan itu dapat lebih terdukung, lebih dapat berjalan. Kemudian tersier itu seperti pengampu kebijakan dan sebagainya yang dia akhirnya memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan dan sebagainya yang mendukung hidup sehat. Kalau berdasarkan tujuannya untuk apa? Apakah hanya memberikan pendidikan kesehatan atau sampai merubah pengetahuan seseorang atau kebiasaan atau sampai perubahan perilaku? Itu akan berbeda. Jadi berbeda metode medianya juga yang akan dilakukan. Pelan. Jadi promosi kesehatan itu merupakan penunjang dari program kesehatan lain. Karena dia penunjang, dia bisa menjadi berpengaruh ya. Misalkan dengan kita melakukan promosi kesehatan tentang kesehatan lingkungan dan sebagainya, diharapkan dapat mendukung program dari kesehatan lingkungan atau program kesehatan ibu dan anak.
itu, dan juga promosi kesehatan ini merupakan ujung tombak yang pertama dalam melakukan perubahan perilaku, karena dia baik melalui media, metode promosi kesehatan yang cocok agar dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi hidup sehat. Nah, sebenarnya kemarin agak sedikit disinggung ya tentang promosi kesehatan. Perbedaan antara pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Bahwasanya promosi kesehatan ini merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan yang arahannya promosi kesehatan itu lebih menyeluruh, tidak hanya pada agennya atau hanya merubah pendidikannya saja, pendidikan kesehatan, tapi dia juga akan merubah semua hal yang bisa mendukung kesehatan, itu juga dilakukan dilakukan pendekatan agar mendukung tercapainya pendidikan kesehatan. Jadi yang dilakukan dalam promosi kesehatan itu tidak hanya merubah agennya atau merubah objek subjek dari yang terjadi masalah, tapi juga dari faktor lain yang mendukung, baik itu dari lingkungan, kebijakan, dan sebagainya. Baik, ini penjelasan materi kita. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Mohon maaf Bu, Nova itu Bu. Oke, Nova. Terus tadi ada chat ya? Iya. Oke. Baik. Dari penjelasan saya tadi, adakah pertanyaan? Atau boleh diskusi via WA juga boleh. Mau gimana? Kalau bisa ditanyakan di sini juga boleh.